Doa yang tidak terdengar, tetap dijawab. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak merasakan apapun. Tidak ada tanda, tidak ada perubahan, tidak ada jawaban yang jelas. Doa-doa itu seakan menguap di udara, tidak terdengar, dan tidak digubris. Pada saat seperti itu, iman kita diuji. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan mendengar, meskipun kita tidak melihat jawabannya? Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah tuli terhadap seruan umat-Nya. Mazmur 34 ayat 18 berkata, "Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Tuhan mendengar, bahkan ketika kita merasa doa kita tidak sampai. Pendengaran Tuhan tidak bergantung pada perasaan kita, tetapi pada kesetiaan-Nya. Seringkali kita mengukur jawaban Tuhan dari kecepatan dan bentuk yang kita harapkan. Ketika jawaban tidak sesuai keinginan kita menganggap doa itu tidak dijawab. Namun Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan selalu menjawab, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita duga. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Jawaban Tuhan seringkali melampaui pengertian manusia. Hana adalah contoh doa yang tampak sunyi, tetapi dijawab Tuhan. Ia berdoa dalam kesedihan yang dalam, bahkan tanpa suara. 1 Samuel 1 ayat 13 dan 17 berkata, Hana berdoa dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Lalu Eli menyangka bahwa ia mabuk. Dan kemudian berkatalah Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Doa yang tidak terdengar oleh manusia ternyata didengar oleh Tuhan dan dijawab pada waktunya. Seringkali Tuhan menjawab doa bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan mengubah hati kita. Rasul Paulus pernah memohon agar duri dalam dagingnya diangkat. Namun Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9 berkata, "Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jawaban Tuhan bukan selalu pengangkatan masalah, tetapi pemberian kekuatan untuk menanggungnya. Ketika doa terasa tidak terdengar, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berharap. Ratapan 3 ayat 31 dan 32 berkata, "Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menolak. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya." Kesunyian bukan penolakan, dan penantian bukan akhir cerita. Yesus sendiri mengajarkan bahwa doa tidak pernah sia-sia. Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menghargai ketekunan dalam doa, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Firman Tuhan juga memberikan kepastian bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita sebelum kita mengatakannya. Matius 6 ayat 8 berkata, "Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya." Jika Tuhan sudah mengetahui, maka tidak ada satupun doa yang terlewat dari perhatiannya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa doa yang terasa tidak terdengar bukanlah doa yang diabaikan. Tuhan mendengar setiap keluhan, setiap air mata, dan setiap bisikan hati. Jawaban Tuhan mungkin tidak selalu datang sesuai waktu dan cara kita, tetapi selalu tepat menurut kehendak dan kasih-Nya. Mari berdoa. Bapa yang setia, kami datang kepadamu dengan hati yang sering lelah menanti jawaban. Ketika doa kami terasa sunyi, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau mendengar. Ajari kami untuk setia berdoa, berserah pada kehendak-Mu, dan percaya bahwa setiap jawaban-Mu selalu baik. Kami menyerahkan penantian kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe,
dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.